Inovasi, jumpa bersama saya Yosi Fatrianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan khususnya di bidang teknologi informasi, maka perlu adanya penerapan yang dapat membantu manajemen sekolah agar mendapatkan perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik. Bidang kurikulum adalah salah satu hal yang dapat menerapkan teknologi ini. Pada awalnya, sebelum tahun pelajaran 2017-2018, sistem ujian siswa masih menggunakan sistem manual. Nah, di mana pelaksana ujian masih menggunakan kertas dengan memperbanyak lembar soal dan lembar jawaban untuk seluruh siswa pada seluruh mata pelajaran. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, saat ini telah hadir seorang guru inovatif dari SMK 5 Palembang, yaitu Bapak Aan Nofrianto, Sarjana Teknik. Beliau merupakan inovator yang menciptakan suatu inovasi yang mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan ujian. Nah, ini inovasinya yaitu melalui Android. Nah, bagaimana inovasinya? Langsung saja kita sapa. Halo Pak Aan, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Oke, nah Pak Aan, ini tadi inovasinya masalah untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan ujian ya Pak ya. Selama ini kita tahu memang menggunakan kertas jawaban, lembar soal juga ya Pak ya. Yang intinya menggunakan banyak sekali kertas. Betul. Nah, kalau di inovasi Bapak sendiri menggunakan Android itu seperti apa Pak? Ya, jadi terima kasih Mbak kepada pemirsa sekalian. Bisa saya jelaskan pada awal aplikasi ini atau sistem ini diterapkan di tahun 2018 itu belum banyak sebetulnya beberapa sekolah yang menggunakan seperti itu. Namun kemudian berangkat dari masalah karena setiap satu semester itu kadang-kadang kita mencetak itu ratusan lembar dan bahkan ratusan rim. Nah, itu kita anggap sangat mubazir. Kenapa enggak tadi dananya atau apa sih bisa dialihkan ke tempat lain. Nah, berangkat dari masalah tersebut juga kadang-kadang juga kertas itu sudah kita cetak ternyata salah lagi. Nah, berangkat dari masalah itu maka kita ingin menerapkan sebuah sistem paperless. Iya. Benar. Jadi tidak menggunakan kertas lagi di tahun 2018 itu. Nah, berangkat dari sana kemudian sistem online itu ada dua, ada yang online full, kemudian ada yang online tertutup atau close online. Jadi maksudnya kalau dia full online dia bisa diakses full internet, kemudian bisa dari rumah. Tapi kalau sistem yang di sekolah karena dia harus dalam pengawasan ketat juga, maka kita menggunakan sistem online tertutup tadi, di mana nanti ada satu server sistemnya, kemudian nanti akan masuk kepada router, kemudian router akan masuk ke access point. Nah, dari access point nanti kemudian akan dibagi lagi supaya dapat diakses oleh anak-anak. Nah, penerapannya tentu saja kita ada beberapa infrastruktur yang kita siapkan. Yang pertama itu sistem komputernya, di mana server harus paling tidak harus spesifikasi yang juga lumayan karena harus menutupi beberapa siswa. Kemudian juga kita harus ada penyebar daripada access point tadi, penyebar sinyal sehingga bisa diakses untuk masuk ke sistem tersebut. Oke Pak, sebelum Bapak lebih jauh menjelaskan bagaimana penerapannya gitu kan, bagaimana ini dijalankan gitu kan, ini inovasinya apa? Maksudnya sistemnya atau apa yang sistemnya atau dari Androidnya seperti apa? Awalnya gini Mbak, itu kan sistem itu bisa banyak di tempat lain ya, bisa di internet banyak. Nah, kemudian nanti kita modifikasi. Kemudian kita ambil beberapa skripnya yang mungkin bisa kita olah. Nah, kemudian nanti kita kembangkan lagi. Mungkin beberapa skrip yang tidak cocok untuk di kita kembangkan lagi. Karena kan terbuka itu open source. Kemudian nanti dari sana bisa kita pakai untuk mengembangkan itu sehingga cocok dipakai di sekolah kita terutama. Jadi ini adalah sistem ujian berbasis Android. Ya.
Kalau yang apa disingkat apa Pak? Sobat ya. Sobat ya, Nah ini disingkat. menarik sekali ya, Iya, iya. inovasinya Sobat ya. Kemudian satu lagi Mbak, kalau dia itu kan kalau dia di Android dia akan terkunci. Oh, Jadi dia cukup mengakses IP-nya saja, misalkan di 192 kita set di servernya 192.168.0.100, maka anak-anak tinggal mengakses itu saja. Kemudian nanti akan mengunci di layarnya sehingga mereka tidak bisa mengakses keluar atau nanti menggunakan data sehingga bisa akses keluar. Itu nanti mereka bisa melihat Google segala macamnya, tapi itu setelah pakai itu kita nanti dikunci. Oke. Nah, untuk penciptaan inovasi ini sendiri, Pak, apa ini inovasi ini Bapak sendiri yang idenya ini, apa Bapak bersama tim? Sebetulnya awal ide ini dari saya sendiri, namun nanti setelah itu baru kemudian dibantu teman-teman yang mempunyai kemampuan itu juga untuk melakukan scripting tadi, sehingga kemudian itu cocok untuk kita terapkan seperti itu. Oke. Nah, dalam penciptaan inovasi ini sendiri ya Pak, apa berapa lama dan apa kesulitannya? Sebetulnya kalau diakses untuk satu server saja untuk beberapa siswa itu tidak ada masalah, dalam artian bisa kita gunakan cepat ya Mbak ya. Namun demikian pada saat yang jadi permasalahan adalah pada saat kita harus menerapkan sekitar 540 siswa dalam satu sekaligus, karena kita nggak boleh pakai sesi ya saat itu. Jadi kita harus menerapkan bagaimana sih supaya sistem ini bisa kita perbanyak lagi sehingga kita memakai sistem access point ini. Walaupun nanti di lab-lab bisa, cuma kalau lab kita kan terbatas jumlahnya dengan 540, nggak mungkin bisa dalam satu sesi. Maka karena kewajiban dari atau permintaan dari pemerintah waktu USBN itu kita pakai seperti itu, harus satu sesi sekaligus, ya maka kita pakai sistem seperti itu. Oke, jadi memang sudah bisa teratasi ya Pak ya untuk mengatasi permasalahan yang ada tadi ya Pak ya? Bisa. Alhamdulillah setelah pelaksanaan itu untuk beberapa siswa sih merasa ada perubahan yang signifikan, dalam artian mereka sudah terbiasa, dan sekarang alhamdulillah di SMK 5 sudah berapa tahun setelah itu tidak lagi menggunakan kertas sampai sekarang. Sampai sekarang udah nggak pakai Pak ya, karena memang kayaknya lebih praktis Pak ya. Betul. Praktis menggunakan Android. Kemudian kalau bisa diedit saat itu juga kan, nggak harus cetak lagi. Nah ini kita kembali lagi Pak ya dengan cara penerapannya tadi yang. Nah kalau cara kerja inovasi ini sendiri seperti apa Pak? Ya tadi awal tadi sudah sedikit saya gambarkan bahwa nanti yang kita siapkan adalah server, kemudian nanti sistem soalnya. Jadi nanti guru itu akan mengetik soal, kemudian nanti diimpor ke dalam sistem, sehingga kemudian menjadi sebuah sistem yang sudah siap. Nah kemudian nanti akan disebar lagi, ini alatnya Mbak. Jadi ini membantu saja untuk access point, membantu saja supaya hasilnya kita itu pada saat disebar itu lebih banyak. Ini bisa kita coba itu sekitar 60 siswa sampai 70 siswa satu ini. Tapi kalau kita pakai router biasa seperti TP-Link itu paling 10 ya, itu sudah agak ini. Tapi kalau ini sih bisa sampai 60 siswa. Ya tergantung nanti dibantu oleh kekuatan servernya supaya tidak down nanti. Seperti itu. Nah ini artinya kan ini untuk ujian ya Pak ya, ujian sekolah. Ya maksudnya nggak cuman hanya ujian harian ya Pak ya, ujian UNBK-nya ya Pak ya. Kalau ujian UNBK kan kita dari nasional Pak, tapi ini bisa dipakai juga untuk ujian harian juga bisa. Misalkan ada guru nih, saya mau pakai nih di ruangan saya saja karena untuk 40 siswa ya silakan pakai aja. Bisa ya. Sehingga nggak sulit sih untuk itu. Kalau pelaksanaan ujian yang besar Pak, ini bisa berapa kelas untuk satu alat ini? Satu alat ini bisa untuk 3 ruangan Mbak ya. Jadi kita ada 33 ruangan sekaligus, sehingga kita ada 11 buah. Ada 11 alat 11. Untuk 33 kelas. Jadi artinya satu alat 3 kelas ya Pak ya? Iya, satu alat 3 kelas. Iya, jadi dengan siswa yang kurang lebih 60. Betul. Oke, baik. Nah, ini tadi ini alatnya Pak ya, sistemnya. Nah, kalau untuk
aplikasinya sendiri itu bisa di-download di Play Store atau diberikan ke Sudah ada anak di siswa? Play Store. Oh, sudah ada di Play Store-nya. Sudah ada di Play Store. Jadi siswanya tinggal mendownload Ya, ya. tinggal mendownload aja, kemudian nanti pada saat dia sudah download dia masukkan aja IP yang di server yang diberikan oleh admin atau dari gurunya, nanti masukkan aja. Itu biasanya anak-anak sudah diberi panduan sebelum untuk sebelum untuk mulai itu mereka sudah siapkan itu. Oke, kalau ini ada di Play Store, artinya sekolah lain pun bisa menerapkan ini Bisa, ya Pak ya? bisa saja. Bisa Karena ya? kan sebenarnya sistem ini kan bisa open source juga. Open source sehingga juga. bisa dibagi. Sehingga kita aja memakai sistem ini bisa dipakai untuk hal-hal lain juga nggak ada masalah. Oke, jadi sejauh ini pemanfaatan ini memang sudah ini ya Pak, sudah cukup Iya. sudah cukup membantu sekolah Betul, ya betul, untuk mengurangi penggunaan kertas tadi ya Pak ya? Betul. Dan sekarang jauh berbeda ya. Dulu kita waktunya lama, kemudian kita harus copy juga, kemudian sering salah juga. Ya. Nah, dengan seperti ini, apalagi sejak zaman pandemi ini sudah nggak asing lagi sih, karena Ya. mereka sudah. Tapi ini di waktu sebelum pandemi ini agak lumayan penerapannya membantu sekali. Oke, nah kalau kita pakai Android Pak ya, kalau perbedaannya yang signifikan apa Pak? Kita pakai kertas dengan Android, apa yang paling signifikan perbedaannya dari kedua sistem ujian ini? Ya, pertama tentu saja ada plus dan minus juga sebetulnya. Tidak ada penerapan teknologi itu yang semuanya positif. Tergantung juga dari psikologi anak-anak juga. Ada beberapa anak yang senang dengan kertas. Cuma secara garis besar setelah di interview dari anak-anak mereka nggak perlu lagi pena ya. Nah, kemudian mereka juga lebih familiar dengan handphone juga kan. Yeah. Nah, sehingga alat mereka sendiri bisa digunakan sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kalau respon dari anak-anak mereka lebih suka menggunakan Android ini ya Pak ya? Betul. Kalau biasanya mereka itu kita akan bersurvei Mbak. Gitu Biasanya ya? tiap sistem beberapa bulan atau beberapa tahun sekali kita sistem kita akan survei mereka. Kalau kita jelek katanya kita tidak teruskan. Jika bagus kita teruskan. Di atas 60%, 70% kita teruskan. Kalau di bawah itu maka sistemnya kita akan ganti, atau tidak bagus maka kita akan ubah. Oke, jadi memang sudah ada evaluasi untuk inovasi ini Pak ya? Betul. Oke. Nah, kalau tadi Bapak bicara bahwa salah satunya penggunaan ujian secara sistem online ini untuk menghindari anak-anak untuk mencontek Pak ya? Ya. Untuk kecurangan di siswa pada saat ujian. Nah, ini apakah memang sulit Pak bagi anak-anak siswa untuk melakukan kecurangan itu? Seperti yang sudah Mbak, pengalaman kami itu memang nggak bisa, karena mereka kan pertama dia aksesnya akses lokal. Jadi intranet istilahnya. Jadi mereka nggak keluar, nggak ke internet full, tapi dia akan mengakses ke jaringan lokal server tadi, sehingga mereka otomatis akan tertutup. Ya, karena akan dikunci oleh aplikasi itu. Untuk melihat Google aja nggak bisa itu Pak ya? Tidak bisa. Oke, jadi memang mereka fokus pada ujian di Androidnya Pak ya. Jadi Betul. untuk kesana pun, tapi tetap kalau untuk sistemnya tetap dia punya waktu ya Pak ya? Betul. Nah, apakah waktu menggunakan kertas, waktu ujian menggunakan kertas dengan Android juga sama atau sedikit Seperti berbeda Pak? pengalaman kita Mbak, yang lebih cepatnya hampir sama sih sebetulnya, tapi mereka kayaknya lebih cepat Android ya, karena mereka kan nggak perlu lagi nyilang-nyilang ya, karena itu sudah nyilang-nyilang itu aja sudah berapa menit ya. Iya. Kalau itu sih tinggal pencet-pencet aja, selesai kan, 1 detik nggak sampai. Kalau nyilang itu ya mungkin sekitar 5-10 detik kalau itu kan, sehingga kemudian nanti ada kumulatif kan ya, untuk tentu saja ada perbedaan pada saat pelaksanaannya selesai ujian. Biasanya lebih cepat. Oke, jadi menghemat waktu juga Pak ya, menghemat waktu ujian. Jadi kalau kita buat itu biasanya 102 jam ya, 120 menit itu kelamaan kalau dia itu. Karena maka kita buat kadang-kadang 90 menit, karena mereka nggak centang lagi atau tidak mau membulatkan lagi. Nah, itu dari siswanya. Nah,
Kalau untuk dari sistem aplikasinya sendiri kan Pak, mereka menjawab nih, menjawab apakah ada errornya Pak. Jadi mereka sudah menjawab, ternyata pas yang kita hasilnya itu ternyata mereka nggak ada isinya gitu. Kayak kita fingerprint ya Pak, kadang-kadang kan kita sudah finger tapi kok nggak terekam. Nah, apakah sistem ini pernah terkendala di situ? Tentu saja setiap itu ada trial and error Mbak ya. Tentu saja di setiap aplikasi itu apapun itu kadang-kadang ada masalah. Permasalahan yang sering terjadi adalah pertama yang pernah kita coba kemarin, kekuatan server nggak sampai, akhirnya kita tambah lagi. Kemudian yang kedua spesifikasi laptop HP dia, HP-nya kayaknya sudah banyak, udah penuh, kemudian ada beberapa yang file yang korup segala macam di filenya itu, sehingga kemudian itu yang mengakibatkan mereka keluar sendiri, nanti di reset lagi keluar seperti itu. Tapi itu nanti kita biasanya sudah ada SOP-nya, kita mengganti mereka menggunakan laptop atau bisa di ruangan lab. Di lab kita siapkan juga untuk itu. Oke, jadi memang kendala-kendala itu sudah pernah terjadi Pak ya, dan sudah segera diatasi gitu Pak ya. Nah, tentu saja itu ada kekurangannya Pak. Harapan Bapak ini untuk sistem ini, kalau memang masih ada kekurangannya, apa masih punya rencana ke depannya untuk pengembangannya atau untuk penyempurnaan inovasi ini sendiri? Ya, sebenarnya sistem ini nggak hanya untuk ujian online Mbak ya. Kalau kita belajar dari sistem bahwa server itu bisa disebar ke tempat banyak titik, artinya bahwa materi-materi dan segala macam itu bisa kita permanenkan aja tempatnya di access point-nya, sehingga guru-guru dan lain sebagainya bisa mengakses materi via di sana. Jadi dia pakai LMS, Learning Management System istilahnya, tapi dia kolektif di sekolah khusus untuk di situ. Itu yang kedepannya yang mungkin kita akan buat seperti smart school lah, sehingga sistemnya terintegrasi, sehingga anak-anak bisa full untuk belajar juga, dan guru-guru juga memberikan materinya secara online tertutup untuk di kelas. Walaupun online terbuka juga nggak ada masalah, hanya saja untuk sistem pembelajaran kita yang lebih terukur nanti kalau di dalam itu oleh gurunya sendiri. Oke, nah sebelum kita mengakhiri perbincangan kita hari ini ya Pak ya, nah mungkin ada harapan Bapak dengan inovasi ini, apakah memang ini bisa, harapannya apakah ini nantinya bisa direplikasi di semua sekolah atau seperti apa Pak? Oh ya, jadi sistemnya sangat bisa Mbak ya, karena selain Play Store itu open juga, tidak dikunci, artinya bahwa kita hanya menyiapkan sistemnya saja. Dan itu beberapa kita modifikasi saja, tidak ada masalah. Nah, yang masalahnya adalah pada saat kemudian mau memperbanyak sistem itu, mau dipakai sekaligus dalam satu sesi, karena kita pakai close net ya, jadi intranet, maka kita harus membeli access point lebih supaya tidak terlalu banyak. Jadi kita bisa pakai yang ini. Cuma memang harganya agak sedikit untuk beberapa sekolah mungkin agak berat ya. Itu perlu dianggarkan untuk dalam beberapa tahun kemudian infrastruktur itu bisa tercapai. Oke, itu harapan Bapak dengan inovasi ini ya Pak ya? Ya. Nah, ya Pak, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat inovasi yang tentunya akan memotivasi sahabat inovasi untuk berinovasi juga Pak. Silakan Pak. Ya, kepada rekan-rekan guru terutama yang punya inovasi, sebetulnya inovasi itu berangkat dari masalah. Jadi kalau kita ada masalah dan mau kita terapkan, cara mengatasi masalah itu sebetulnya ada inovasi. Jadi kita bisa searching di mana, cari jurnal-jurnal atau literasi lainnya, kemudian nanti bisa kita terapkan dan kita modifikasi atau seperti apa sehingga diterapkan di sana dan bisa memperbaiki sistem di tempat kita, seperti itu Mbak. Oke, baik Pak Aan, sepertinya perbincangan kita harus diakhiri ya Pak ya, karena waktunya juga sudah selesai ya. Nah, terima kasih sudah hadir di acara One Day One Innovation kali ini ya Pak ya. Nah, ditunggu lagi inovasi-inovasi lainnya Pak. Baik. Ya, insya Allah. Iya. Baik sahabat inovasi, demikianlah perbincangan kita dengan narasumber yang hadir pada podcast kita kali ini. Untuk sahabat inovasi, tetap terus berinovasi dan tetap disiplin menjaga protokol kesehatan. Untuk berinovasi, jangan lupa dengan jurus 4S kita, setiap orang adalah inovator, setiap masalah
peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian, sampai berjumpa di acara One Day One Innovation berikutnya. Salam inovasi. Salam inovasi.